Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sahabat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, diberikan keselamatan, serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan kesulitan, entah masalah yang berat maupun yang ringan, entah masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan jalan solusi terbaik. Tentunya semua atas izin Sang Maha Kuasa, dalam hal ini Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya wabil khusus buat semua yang sudah bergabung, yang sudah subscribe, apalagi yang sudah menonton di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun recordingan terbaru ya. Saatnya saya mulai harinya yaitu hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Ya, kalau tanggalnya tanggal 14, tanggal 15 sampai tanggal 16 tentunya masih di bulan Juli ya. Maaf, masih di bulan Agustus 2025 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil sebuah tema ya. Tetap saya akan mendeteksi memasuki minggu kedua ya, kebenaran yang segera terungkap ataupun kebenaran yang terungkap ya, kira-kira seperti itu. Oke, gimana kan nantinya silahkan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Setelah zodiak Sagittarius akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Kita lihat zodiaknya dulu. Di sini ada Aries, artinya Aries akan kita tarik energinya, akan kita bacakan ya. Oke, kita lihat untuk asmara Aries memasuki minggu kedua bulan Agustus ya. Aries asmara, kartu utama muncul petunjuk Death, prajurit tengkorak naik kuda melangkai mayat ya. Dikonfirmasi muncul petunjuk Nine of Cup, ada 9 cup di sini. Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya tentang asmara, dimana kelihatannya akan ada sebuah perubahannya, atau bisa dikatakan akan ada kabar mendadak ya. Bisa saja kabar itu akan berubah baik, artinya kalian yang berkonflik entah berat entah ringan bisa damai lagi. Nah, bisa saja di sini kalian juga akan mendapatkan kabar dan itu mendadak sifatnya merugikan kalian. Artinya bisa saja yang tidak berkonflik tiba-tiba terhantam masalah. Apalagi yang berkonflik ini kelihatannya belum bisa menemukan solusi. Gitu loh. Jadi jelas ini ya, di dalam diri sahabat Aries ada residual energi. Sering saya mengatakan sobat, kalau energi positif ini lebih kuat, hasilnya akan baik ya, akan ada kabar baik. Tapi kalau energi negatif yang lebih kuat, hasilnya juga buruk sobat. Gitu loh. Tiba-tiba terhantam masalah lah, ada problem ya, hanya mungkin selisih pembicaraan kecil bisa memanas, bisa melebar. Itu bisa saja loh akan terjadi sama asmara kalian memasuki minggu kedua bulan Agustus.
Bahkan saya merasakan bisa saja ini sudah kalian rasakan ya untuk saat ini. Artinya apa? Artinya di sini ya asmara sahabat Aries masih kurang baik-baik saja ya. Masih penuh halangan, masih penuh problem yang harus kalian selesaikan. Jangan menyerah sobat, gitu loh. Karena dead memberikan sebuah sinyal, apapun yang terjadi kalian harus berani melangkah maju. Jangan stuck apalagi mundur, nanti tambah rumit. Nah, seperti itu ya. Cuman jangan khawatir, di sini muncul petunjuk 9 cup sobat. Artinya insya Allah akan ada perubahan ya sama asmara kalian. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kalian terhantam masalah jangan stuck, jangan diam, apalagi mundur. Kalian harus berani menyelesaikan sobat. Coba komunikasikan ketika ada masalah lo ya. Maka hasilnya di sini akan bagus kok. Seperti itu karena kalian masih didukung sama 9 cup, artinya akan ada pencapaian kembali di situ. Akan baikan lagi, akan ada kesenangan-kesenangan lagi. Nah, gitu loh ya. Karena ada dead di sini sobat. Itu ada sebuah masalah yang itu tidak boleh kalian abaikan di sini. Kalau tidak ingin parah, seperti itu ya. Oke, nanti kita deteksikan ya. Pekerjaan ataupun karir, Aries, kata utama muncul petunjuk Three of Swords, 3 pedang manusia hati. Dikonfirmasi, kenapa ini ya? Five of Wands, 5 tongkat saling menyerang ya di sini. Ini kenapa Aries ya? Ya, ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries ya, untuk pekerjaan ataupun karir ya. Di sini kelihatannya masih kurang diuntungkan ya ini. Lebih-lebih memasuki minggu kedua saya merasakan banyak sekali konflik, banyak sekali problem ya. Mungkin sudah kalian rasakan sobat. Susah berkembang lah, susah ada peningkatan lah. Yang semula baik, semula lancar, tiba-tiba serasa terhantam masalah. Banyak yang terpuruk, banyak yang ada problem-problem di sini. Ada kekecewaan, ada kesedihan. Karena apa? Tidak sesuai ekspektasi. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas sobat. Kartu konfirm kalian juga memberikan sinyal 5 tongkat. Artinya apa? Artinya banyak masalah ini di pekerjaan kalian sobat. Banyak orang yang nggak suka, ingin menjatuhkan kalian. Biar kalian susah mencapai target. Biar kalian susah sukses, susah berhasil. Ini sudah jelas sobat. Ya, ini ada penurunan nih. Ini sekali lagi waspada ini untuk sahabat Aries ya. Memasuki minggu kedua, problem ataupun konflik bisa saja terjadi atau sudah kalian rasakan di sini. Susah bangkit, susah berkembang. Muncul masalah yang baru dan baru. Yang saya rasakan. Ada kekecewaan, ada kebingungan di sini. Itu energi kalian loh sobat. Dan nanti kita deteksikan ya. Lanjut dulu. Aries di keuangan atau rezeki. Kartu utama muncul petunjuk The Hermit ya. Pak tua berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu. Dikonfirmasi muncul petunjuk As of One. Ini bagus ya. Tangan keluar dari awan memegang kayu, sedikit ada daun. Ini kalau saya rasakan energi dari sahabat Aries tentang keuangan ataupun rezeki ya. Ya memang saya merasakan sih masih banyak hambatan, masih banyak kesulitan ya. Gitu loh. Masih banyak jalan yang terjal untuk mencapai stabil, untuk mencapai kelancaran. Cuman dipesankan ya, di kartu Dharma di sini siapapun kalian ya, ketika mungkin masih mengalami himpitan, masih mengalami mungkin kekurang lancaran, masih banyak hambatan jembatan. Sekali lagi disarankan di sini kalian harus lebih bersabar. Jangan bersabar saja sobat sembari apa diimbangi tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa juga ikhtiarkan. Nah, ketika itu kalian jalankan, maka tidak menutup kemungkinan ya akan menjadi titik balik dan itu akan sangat bagus buat rezeki kalian, akan ada kelancaran, akan ada kemudahan di situ. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jelas. Kartu konfirm kalian muncul petunjuk as of one. Ini menandakan apa? Ini menandakan sebuah pemikiran sobat. Itu tadi yang saya katakan. Kalau kalian merasa terhimpit, banyak kekurang lancaran, banyak hambatan, munculkan ide kreatif. Di samping rasa bersabar, munculkan ide kreatif, sembari tetap pendekatan doa. Ya. Maka tidak menutup kemungkinan di minggu kedua pun di sini ya, kalian akan didatangi sebuah kerezekian coba. Itu ada keberhasilan di situ. Besar kecil syukuri ya, karena di sini tandanya bagus. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya.
Ya, setelah saya seleksi secara penerawangan memasuki minggu kedua bulan Agustus ya, Aries, kebenaran yang terungkap untuk asmara di sini kelihatannya 50-50 ya. Ada juga yang 50% kemungkinan besar kalian akan selesai masalah kalian dan mungkin akan baikan lagi sobat. Yang ada problem loh ya, bisa baikan lagi. Nah, untuk yang 50% waspada ya, karena saya merasakan energi negatif yang cukup tinggi, bisa saja masalah kalian ini akan berkelanjutan loh sobat. Akan berkelanjutan, belum terselesaikan. Nah, gitu loh. Kenapa seperti itu? Karena jelas tembakan energi black magic-nya cukup kuat juga di sini. Jadi 50-50 ya. Kalau bisa sih ya dinetralkan sobat. Kalau kalian merasakan masalah itu tiba-tiba ada keganjilan gitu loh, ketidakwajaran, coba jangan diselesaikan logika, tapi di luar logika, dibuka lagi auranya, di netral. Kalau kalian bisa tata caranya ya silakan dibuka sendiri auranya, tapi kalau kesulitan ya cari orang-orang di bidangnya sobat. Jangan dibiarkan ya, nanti akan bisa berpengaruh loh. Ini aja saya merasakan ya, meskipun kalian tertembak di asmara sudah berimbas ini. Ada yang problem di pekerjaan, di keuangan, di kesehatan. Seperti itu. Saya sudah merasakan seperti itu ini. Saran saya di netral untuk sahabat Aries ya, biar bagus langkah ke depannya. Kalau kalian biarkan seperti ini ya akan muncul sahabat masalah-masalah baru ini akan muncul terus ini, sehingga membuat kalian kewalahan lah, ada kesedihan, ada kebingungan, ada kekecewaan. Ya jangan heran, jangan kaget sobat. Itu semua apa? Itu semua karena adanya pembiaran. Coba di netral, insya Allah akan ada kebaikan di situ. Itu akan ada keberuntungan terus di situ. Untuk sahabat Aries ya. Lanjut di pekerjaan ataupun karir ya. Setelah saya deteksi secara penerawangan ini waspada ya. Kebenaran yang terungkap, komunitas terbesar akan dirugikan di sini. Banyak konflik, banyak penurunan, susah bangkit, susah berkembang. Ini waspada loh ya. Lebih-lebih kalian yang mungkin belum terhantam masalah ini, misalkan masih lancar. Ya waspada. Memasuki minggu kedua bulan Agustus tiba-tiba terjadi masalah loh ya. Waspada. Karena energi black magic sudah merasuk di pekerjaan. Banyak yang kewalahan di sini. Banyak yang kesulitan, susah bangkit, tidak sesuai ekspektasi, jauh dari kenyataan. Yang saya rasakan loh ya. Tapi lagi-lagi, apakah semua Aries tidak ini komunitas terbesar? Artinya apa? Ya mungkin masih ada komunitas terkecil lah, yang mungkin masih stabil di situ. Ya. Seperti itu ya. Karena ini juga bersifat general gitu loh. Kalau di keuangan ataupun rezeki, nah di sini kelihatannya bagus ya Aries ya. Insya Allah kemungkinan besar ya, peluang besar ataupun komunitas terbesar akan dihantam rezeki di sini. Kalau untuk masalah rezeki di minggu kedua ini kebenaran yang terungkap ya. Nah, tapi kalau kalian masih kesulitan ya, nggak ada rezeki ataupun mungkin pengajuan apapun ada penundaan lah, bahkan bahkan ada pengancelan lah, batal lah. Nah, berarti kalian masuk komunitas terkecil coba. Artinya apa? Ya balik, energi black magic sudah merasuk. Nah, gitu loh. Tapi kalau kalian diuntungkan di minggu kedua ini ada kelancaran, tiba-tiba ada rezeki, nggak tahu dari mana datangnya besar kecil syukuri. Berarti kalian masuk komunitas terbesar sobat. Tapi ya harus perlu diwaspadai gitu loh. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan bisa saja pengaruh di keuangan. Di rezeki kalian akan seret, akan macet di situ. Akan banyak pembatalan lah, pengancelan. Seperti itu sobat ya. Oke ya, saya rasa sudah cukup jelas ya. Nah, jadi ketiga faktor yang sudah saya sampaikan ini semua bersifat general reading. Energinya luas, mengajak nggak tahu ini energi siapa yang ketarik masuk, yang jelas banyak sekali yang masuk. Nah, ketika kalian penasaran, ya silakan konsultasi pribadi gitu loh, biar dapat jawaban yang tepat akurat. Karena apapun itu semua ini general sobat gitu loh. Kalau kalian secara privat ya konsul, ya pasti akan dapat jawaban yang tepat. Nah, gitu loh. Lebih-lebih ketika nanti terdeteksi ada penutupan aura, saya akan membantu untuk menghancurkan dinding penghalangnya. Biar aura kalian bisa terpancar kembali. Jadi energi positif yang berada di dalam diri kalian akan bisa menarik keberkahan dari semesta. Entah keberuntungan berupa rezeki dan lain-lain. Itu mudah mampir sobat. Apakah ketika ada penutupan aura kita tidak mendapatkan keberkahan? Ya dapat, tapi jauh dari maksimal, jauh dari ekspektasi. Yang ada selalu dikejar-kejar masalah dan masalah. Karena sudah banyak kebukti sobat yang konsultasi sama saya itu banyak sekali gitu loh. Dibiarkan tertembak satu titik, ujung-ujungnya apa? Ya bisa-bisa hancur-hancuran baru apa? Menyesal.
Nah, jangan sampai menyesal kemudian hari sobat. Apalagi ketika energi negatif ini sudah mengakar. Sering kemarin saya sudah menjelaskan kan, sudah mengakar, ibaratnya itu memasuki stadium 4, itu sulit sobat. Sulit dibuka kembali auranya, yang ada kita terus mengalami sebuah keterpurukan. Gitu loh. Entah kalian mau mencari di spiritual sana sini ono, kemungkinan kecil akan berhasil sobat. Kalau sudah stadium 4 loh ya. Itu menurut pengalaman saya. Makanya banyak yang saya tolak kalau sudah stadium 4 daripada nggak ada hasilnya. Seperti itu. Nanti yang rugi ya kita sendiri, yang menyesal ya kita sendiri sobat. Seperti itu ya. Selalu ada hidup dalam keterpurukan nanti. Oke sobat ya, next ya. Tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat motivasi. Syukuri, aminkan klaim energi positifnya meskipun belum terjadi, meskipun belum kalian rasakan, karena ucapan adalah doa. Nah, ketika ada pembacaan yang kurang baik, sering saya selalu berpesan agar kalian lebih waspada langkah ke depannya, lekas bangkit, lekas bergerak untuk bisa memperbaiki nasib sobat. Agar apa? Agar nasib kita jauh lebih baik. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah secara otomatis kalau orang sendiri nggak mau merubahnya. Minimal ada 3 poin. 1, tetap pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa. 2, ikhtiarkan cari orang-orang di bidangnya. 3, apa, perjuangkan. Jangan pernah menyerah atas doa kalian, jangan pernah menyerah atas ikhtiar kalian. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan semua, dirasa sudah cukup dan mentok sobat. Terus kunci terakhir apa yang harus kita lakukan? Ya sudah, kunci terakhir kita harus pasrah dan kita harus yakin bahwa nasib pasti akan berubah karena kita sendiri sudah berjuang keras mengubahnya. Kan di situ sobat letak keberhasilannya. Ketika nasib kita ingin jauh lebih baik daripada yang sekarang. Oke ya, jadi inti ataupun kesimpulan dari semua berita yang sudah saya sampaikan, kesimpulannya, percaya tidak percaya, tetap saya kembalikan lagi sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Jadi sikapi, tanggapi dengan bijak sobat. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk semua sahabat Aries. Kalian harus tetap semangat, apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.